Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah tariq wa qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Sunniyalaya wabil khusus Sayyidina wa murabbi arwahina Pengarsa Abah Awas Qaddasallah sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Bismillah. Al-Mukarram pada takian saya Masjid Ki Hairani yang baru saja menyampaikan ilmu Allah. Sohibul Bait, pemangku hajat, pemangku manakib, Udah Henry beserta ibu beserta seluruh keluarga besar beliau dan yang semua yang berpartisipasi atas pelaksanaan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibahagiakan dunia akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Bang Al-Hari dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah menambahkan doa tawajuh kepada kita, wa atini ma'aka abadan. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bersama denganmu selama-lamanya. Pengertian bersama dengan Allah, apakah ketika kita duduk Allah duduk, ketika kita berdiri Allah juga ikut berdiri? Apakah pengertian bersama dengan Allah mata ini bisa melihat Allah? Kalau pemahaman seperti ini sampai lebaran kuda juga nggak bakal bisa nyampe-nyampe. Mudah lebaran ya. Sampai lebaran kuda nggak bakal bisa. Tapi makna watini ma'aka abadan, ya Allah, munculkan rasa roso dalam diri kami untuk merasakan bersama dengan definisi ihsan yang tadi dijelaskan oleh guru kita, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, dan engkau merasa engkau sedang melihat Allah. Karena nggak mungkin melihat Allah dengan mata, Pak. Bisa melihat Allah dengan mata. Nanti di yaumul kiamat bisa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat baru bisa nih mata ini melihat. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti kita melihat bulan purnama. Jelas. Tapi di dunia melihat Allah dengan mata sampai lebaran kuda juga gak bakal. Kenapa? Jangankan melihat Allah, melihat ciptaannya matahari di siang hari ada yang bisa melihat. Jangankan melihat matahari, melihat bini ngambek aja, ngamuk kan bisa lihat. Mata ini terbatas. Ka'annaka tarahu
engkau merasa melihat Allah, bukan dengan ini, tapi dengan latifatul qalb, basirah. Di sini ada mata nih. Mata itu disebut dengan roso, dengan az-zauq yang dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah, yang ditanamkan oleh guru mursyid kita Tiflul Ma'ani nih di sini. Tiflul Ma'ani ini bisa dilihat cahaya juga, basirah juga. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau belum bisa merasakan, melihat Allah, minimal engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Sedang merasa dilihat oleh Allah. Ayat yang lain, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Tidaklah sholat mereka di depan Ka'bah, artinya di rumahnya Allah. Tapi bagi Allah sholatnya mereka hanya seperti orang bersiul dan bertepuk tangan. Fatihahnya nggak dianggap oleh Allah, rukunya nggak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia sholat tidak ada rasa. Oke, saya termasuk suka ngelihat perlombaan nyanyi di TV, apa namanya? Indonesia Idol, Indonesia Idol, terus dangdut, KDI. Itu sering komentatornya sering ngomong begini, suaranya bagus, tapi belum ada feel-nya. Masya Allah, belum ada rasanya nih. Ternyata karena dia hanya fokus dengan suaranya saja, tidak keluar dari hati. Kita ke sirna rasa, Pak. Di sirna rasa ada tabaruk miftah, di tabaruk fadail subur, ada penceramah, ada mubalik, ada wakil talqin. Ceramahnya menggunakan dalil yang luar biasa, pakai kitab ini, kitab itu. Kira-kira yang dibawa pulang sama kita omongan wakil talqin atau omongannya Abah? Yang terasa di hati kita yang benar-benar nempel, omongan Abah atau omongan wakil talqin? Kenapa? Karena omongan Abah lebih banyak rasanya daripada omongan wakil talqin. Itu diakuin, Pak. Ya, ada wakil talqin merasa omongannya lebih tinggi daripada Abah. Meskipun Abah ngomong cuma kayak ini. Ada riwayat putranya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Razak, dia ceramah pakai dalil luar biasa. Orang terkesima dengar ceramahnya Syekh Abdul Razak, terkesima. Masya Allah, orang pintar banget ini. Pas giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak pakai dalil, dia cuma cerita begini. Ada orang nyiapin makanan ikan, dia mancing sendiri, dia bersihin sendiri, dia goreng sendiri. Pas ditaruh di mejanya, dia lengah, ikannya dimakan sama kucing. Itu satu masjid nangis semuanya. Allah. Ngomong masalah kucing doang, kucing nangis, Pak. Kenapa? Karena omongannya Syekh Abdul Qadir penuh dengan rasa. Apa yang dipahami oleh mereka? Berapa banyak orang yang menyiapkan dirinya untuk ibadah. Dia mandi, dia wudhu, dia pakai pakaian yang bagus, dia pakai parfum, dia sholat,
pas ketika salam pahalanya digondol sama kucing gara-gara ada sifat Iya. orang paling nangis semuanya. Kenapa? Karena ada Rasa. ini biar lebih paham lagi. Makanan di kita, makanan seenak-enaknya makanan Padang sederhana, seenak-enaknya Padang sederhana, oke, lebih enak makanan yang dibikin oleh orang tua kita. Ya, betul. Sangat. Betul nggak? Sangat betul. Betul, sangat betul. Tapi orang tua kita kalau masak belum tentu laku dibeli sama orang. Tapi ketika kita makan dengan menu yang sama, taruhlah rendang yang dibikin oleh restoran sederhana dan yang dibikin oleh orang tua kita rendang, ketika kita makan secara lidah emang enakan makanan sederhana. Tapi kenapa kok lebih enakan makanan orang tua kita? Ketika orang tua kita masak, mulutnya pakai rasa. Begitu pula kayak kopi, Pak. Kopi dibikinin mah udah enak. Tapi kalau bini kita yang bikin, itu mulutnya enak, Pak. Goyak. Itu namanya rasa. Oleh karena itu, bagaimana cara memantik rasa di dalam diri kita? Bagaimana memantik rasa? Kenapa kita diberikan amalan yang gak panjang tapi continue? Zikir la ilaha illallah. Tapi setiap habis sholat kita baca. Kenapa? Karena repetisasi itu pengulangan, itu dalam disertasi saya dijelaskan. Pengulangan sesuatu yang diulang-ulang itu akan mengeluarkan rasa. Coba misalnya Bapak ngelihat Janda nggak perlu bilang lagi, enak juga. Bapak ngelihat di jalanan kita lagi naik mobil, ada yang ngatur nih, lalu lintas, Pak Oga, tangannya begini Pak. Kita ngelihat polisi tangannya begini juga Pak. Enakan mana kita lihat Pak? Enak polisi tangannya begini atau janda begini Pak? Janda Pak. Iya, Pak Oga begini semangat banget. Polisi ganti aja. Enak ngeliat polisi. Kenapa? Rasanya udah ada. Kenapa ada rasanya? Dia latihannya luar biasa Pak. Dia tuh polisi itu latihan begini doang Pak. Itu berjam-jam Pak. Paskibraka kita ngeliat polisi ABRI lagi paskibraka enak Pak. Kenapa? Karena latihannya luar biasa. Ronaldo jatuh, main bola jatuh, enak kita lihat Pak. Orang kampung main bola jatuh. Kenapa? Karena latihannya berulang-ulang sehingga timbul rasa. Yang kayak tadi orang nyanyinya enak suaranya, tapi kalau nggak ada rasanya nggak bisa. Artinya sesuatu yang diulang-ulang itu akan memantik rasa. Maka beda. Maka minimal ikhwan, meskipun dia nggak jadi kiai, nggak jadi penceramah, minimal kalau ada tahlilan di rumah dia yang suruh mimpin Pak. Betul. Kenapa? Karena baca la ilaha illallah beda dengan orang yang belum ditalkin. Ada rasanya. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang baca la ilaha illallah tapi nggak pakai dengan proses talqin zikir, itu derajatnya awam. Kenapa? Karena nggak ada rasanya.
Tapi orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi dengan melalui proses talqin zikir min ahlihi, dari ahli zikir, ahli talqin, guru mursyid, maka tingkatannya khawas ataupun khawasul khawas. Kenapa? Karena sudah ada rasa. Jadi gitu. Jadi pertama, untuk memantik rasa adalah sesuatu yang diulang-ulang. Dan alhamdulillah, zikir yang dipilihkan oleh guru agung kita, zikir yang diulang-ulang terus sampai kita ada rasanya. Kenapa rasa? Karena sudah bersatu dengan sumsum, bersatu dengan tulang, bersatu dengan daging. Kalau sudah ada rasanya, maka disitulah akan menimbulkan kenikmatan. Akan menimbulkan kenikmatan. Saya lagi seneng dengerin Lesti nyanyi, Pak. Tapi saya nggak hafal, Pak. Iya, Lesti Kejora yang lagunya sekali seumur hidup, Pak. Saya mau nyanyiin takut ibu-ibu terkesima. Artinya dia menggambarkan begitu. Untuk apa harta banyak, untuk apa ketenaran kalau tidak ada cinta, kalau tidak ada rasa dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah ada rasa, nggak ada duit, pusing juga tapi pusing juga. Iya, ada duit tapi ada rasa. Yang kedua adalah cara memantik rasa itu dengan ibadah-ibadah yang bersifat rahasia. Ibadah-ibadah yang bersifat rahasia. Kenapa? Karena ketika kita sholat fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Bertahajudlah engkau mendapatkan makam yang mulia. Kenapa? Karena tahajud, ketika kita tahajud tidak ada orang yang bangun, tidak ada orang yang lihat, hanya kita dengan Allah. Ibadah yang dilakukan dengan merasakan hanya kita dengan Allah, itulah memantik rasa kebersamaan dengan Allah. Bersedekah hatta la ya'lamu yasimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Engkau bersedekah sampai tangan kanan kirimu nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Bukan berarti pas lagi sedekah tangan kirinya dimasukin kantong. Apa maksudnya? Sedekahnya masukin tangan ke kantong, dikeluarin nggak pakai ngintip lagi, Pak. Ambil aja, taruh aja, Pak. Kalau kita kan sedekah kan ngintip dulu, Pak. Merah masukin lagi, Pak. Pirit-pirit dulu. Ketika dia merahasiakan sedekahnya, itulah memantik rasa Rasul dalam dirinya. Maka alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'min. Bersyukur kepada Allah, kita dikasih amalan terus menerus yang bersifat rahasia, yaitu yang disebut dengan zikir hobi. Zikir hobi inilah yang sangat memantik rasa Rasul. Ketika kita berzikir, bahkan Abah itu sampai mencontohkan ekstrim, Pak. Orang main gaple, tapi dalam keadaan wudhu, ada kopinya. Kopi harus ada temennya. Kopi, kalau iya, kalau kopi nggak ada temennya, kayak lihat janda dibuka atasnya doang, bawahnya nggak dibuka, pusing. Emang lagi rihado, Pak. Tapi mohon maklum lah, ini dalam tahapan perjalanan. Proses, bukan kita ini, Pak. Benar kita. Saya niatnya, Masya Allah. Saya sampai WA sama dokter Subhan.
Karena dia punya inisiatif untuk hipnoterapi, Pak. Saya pakai cara udara tahan doang kagak kena, Pak. Udah tahan makan permen kagak kena, Pak. Makan permen tetap aja, Pak. Dua menit kemudian nggak bisa lagi. Iya. Kalah permennya. Habis makan nggak merokok kayak digamparin gila. Udah ada rasanya. Makanya saya sampai WA sama dokter Subhan. Bener saya, dok, kalau ada proses hipnoterapi saya ikut. Itu kan niatnya kuat, tapi belum ada pelaksanaannya. Ya udah kita tungguin aja. Maka tahun depan, tahun 2 tahun lagi, yang penting udah niat. Tapi kalau udah, orang tadi malam mana aktif di dalam Marfu dikasih jubah, jas saya Irfan dikasih jaket juga jas sama apa jaket, ini jas anti rokok gitu. Ya saya pakai aja, pas saya pakai. Nah, kalau berokok saya buka jas. Pagi-pagi ada yang WA saya. Pagi-pagi ada yang WA. Alhamdulillah selamat telah meninggalkan rokok. Ini lagi ngerokok sebenarnya. Yang penting ya, kalau kata jalan, yang penting ada niatnya, ada usahanya. Semoga dibisakan. Oh, itu mantap tuh, udah enak tuh. Jadi ada niatnya, ada usahanya. Apa usahanya? Kalau gimana jangan merokok. Habis gimana mohon izin. Kasian kayak Roni udah asem banget mulutnya. Biar dibisakan oleh guru mursyid. Dan semua kita kan dibisakan semuanya. Jadi balik lagi, ketika yang tadi dikatakan oleh guru kita Roni, rasa itu luar biasa. Kenapa Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub? Tapi ada orang protes, saya zikir sampai ribuan, doer saya capeknya doang. Bukannya tenang malah pusing. Kenapa? Karena tidak ada rasa. Tapi ketika zikir dengan rasa, yang ada adalah ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan itu sesuatu anugerah yang sangat luar biasa. Salat, inna salata kanat alal mu'minin, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj kita kepada Allah. Jadi dikatakan orang yang berzikir itu terbang menuju Allah. Jangan dibayangkan badannya terbang. Itu cuma di film Superman doang yang terbang. Apa? Rasa kita terbang sudah bersama dengan Allah. Itulah yang dalam istilah Naksabandia safar darwaton. Kalau dalam istilah Syekh Abdul Qadir, safar ilal watanil asli. Pergi kita kepada tanah air kita. Apa? Bukan pergi jasadnya. Jasadnya masih ada di dunia, tapi ruh kita, rasa kita sudah bersama dengan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan para nabi jasadnya bersama dengan manusia, tapi ruhnya, rasanya sudah bersama dengan Allah. Maka dengan ada rasanya udah kebahagiaan yang dikatakan dalam tanbih, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Apa itu? Di sini senang, di sana senang. La khaufun alaihim walahum. Tapi Ustaz, saya masih pusing-pusing aja ikut thariqah. Artinya rasanya masih sepet. Masih sepet, belum manis. Teruskan sampai mendapatkan rasa manis ketika berzikir.
Kalau sudah ada rasa manisnya, pusing. Kalau masalah kan memang pasti nggak pernah hilang, Pak. Nggak ada. Abah aja sampai saat ini masalah nggak pernah berhenti. Rasulullah saja sampai wafatnya masalah nggak pernah berhenti. Hukum di dunia pasti punya masalah. Tapi kalau kita sudah punya obatnya udah enak. Apa di antara obatnya? Sesuatu yang menyenangkan. Uang 100 juta nih. Bapak lagi dihina orang, sakit gak sakit, tapi diamprokin sama 100 juta, kira-kira enak gak? Enak. Cuma 100 juta ini dari mana? Itu masalahnya, bro. Siapa yang mau ngasih? Ibu lagi pusing, datang ke bapaknya, tuh pusing, gak usah ke dokter, pergi ke mall, nih uang 20 juta, ambil. Kira-kira sehat gak? Cuma suami mana yang kayak begitu? Maka obat yang paling murah dan gampang adalah zikru. Jadikan zikrullahmu itu mengeluarkan rasa, sehingga apapun masalah yang kita hadapi bisa terobati dengan penawarnya adalah zikr. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Guru dan apa yang diniatkan oleh Uda Henry beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.